Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Asriani dengan NIM 192121597. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas farmakologi molekuler, yaitu tentang obat yang bekerja pada kanal ion, di mana obat yang saya ambil yaitu obat velodipin. Baik, sebelum kita masuk pada materi inti, perlu kita ketahui apa itu kanal ion. Kanal ion merupakan protein membran yang terdapat pada lapisan lipid membran sel, tersusun dari beberapa subunit protein membentuk suatu pori-pori. Kanal ion tersusun atas beberapa subunit protein, di mana subunit alfa adalah subunit terbesar dan utama. Subunit alfa terdiri dari 4 domain homolog yang masing-masing terdiri dari 6 segmen yang melintasi membran di masing-masing homolog. Fungsinya yaitu transport ion, pengaturan potensial listrik melintasi membran sel, dan signaling sel atau kanal ion Ca+. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang menetap secara persisten di atas normal. Hipertensi merupakan faktor risiko dari berbagai penyakit kardiovaskular. Patofisiologinya, mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensi 2 dari angiotensi 1 oleh angiotensi 1 converting enzyme atau AC. AC memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon renin atau diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh AC yang terdapat di paru-paru, angiotensin memiliki peran kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan reaksi hormon antidiuretik ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresi ke luar tubuh atau antidiuresis, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkan volume cairan ekstraseluler ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau gram dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya kontraksi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Salah satu contoh obat
hipertensi yang bekerja pada kanal ion, yaitu felodipin. Felodipin adalah obat untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Menurunkan tekanan darah tinggi dapat membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Felodipin termasuk dalam kelas obat kardiovaskular yang disebut kalsium channel blocker. Obat ini bekerja dengan menghalangi seluruh kalsium untuk merelaksasi dan memperlebar pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih mudah. Mekanisme kerja felodipin. Felodipin bekerja dengan menghambat saluran CA dihidropiridin yang menghasilkan relaksasi otot polos, vaskular koroner, dan vasodilatasi koroner dengan menghambat masuknya ion-ion CA di daerah-daerah tertentu yang pekat terhadap tegangan otot polos dan miokardium selama dipolarisasi. Obat ini juga bisa meningkatkan pengiriman oksigen miokard dalam kasus vasospastik angina atau suatu bentuk nyeri dada yang biasanya terjadi saat istirahat. Onsetnya yaitu 2-5 jam, durasinya 24 jam. Baik, itulah materi penjelasan tentang salah satu contoh obat yang bekerja pada kanal ion. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.